paham persoalan, kemudian yang kedua punya keberpihakan, dan yang ketiga punya keberanian. Paham persoalan tapi nggak punya keberpihakan, ya dia akan oportunis saja cari yang menguntungkan dia. Paham persoalan, punya keberpihakan tapi dia nggak punya keberanian, ya sama dengan yang lain. Tahu dan nggak tahu nggak ada bedanya. Berpihak dan tidak berpihak tidak ada bedanya karena nggak berani dia. Nah, 3 hal itulah yang menurut saya menjadi bekal untuk masuk dalam dunia politik. Gus Teguh, Nggih, Gus Aki. Masya Allah, terima kasih sudah meluangkan waktu di studio Rundingan. Alhamdulillah. Sami-sami. Sudah lama saya itu ndak nge-host, kan selalu istri saya. Cuma kali ini karena bintang tamunya itu adalah jenengan yang saya anggap bahaya. Lah iki teko-teko terus gawe abang kan. Keras. Gimana kabarnya, Gus? Saya alhamdulillah, Gus. Alhamdulillah nggih. Aktivitasnya nopo sakniki? Sekarang di koperasi, kemudian ya bikin perusahaan kecil-kecilan. Wih, nopo niku? Di bidang apa ini? Konstruksi, ada yang di bidang ya sing iso dadi duit lah, Gus. Kita kerjakanlah semuanya. Iyalah. Gus, saya dengar kabar itu katanya jenengan nyalek. Betul enggak sih? Betul ya. Tapi dari warna bajunya ini saya sudah bisa nebak ini. Iya. Kan enggak ada partai warna merah selain yang itu, apa namanya? PDI Perjuangan. Betul kan? Betul. Betul. Kenapa Gus kok nyalek, Gus? Mungkin ini perjalanan hidup saya ya. Saya harus melengkapi ibarat sebuah buku, ada satu chapter dalam hidup saya itu yang saya harus nyalek gitu. Saya pernah jadi aktivis mahasiswa. Saya pernah menjadi pendamping masyarakat, advokasi. Saya pernah menjadi pendamping kemiskinan gitu, dalam program pemerintah. Saya pernah menjadi aktivis ormas ya, saya aktif di NU dan sebagainya. Ya mungkin ini satu chapter dalam buku kehidupan saya yang saya harus isi gitu. Dulu di kuliah di mana, Gus? Saya di ITS. ITS ya? Ya, ITS. Aktivis juga? Ya, bisa begitulah waktu itu. Bisa dibilang begitu. Apa motivasinya, Gus? Apa kok itu? jenengan masuk ke politik itu kepingin apa sih jenengan itu? Ketika kita ingin memberi kemanfaatan kepada orang, itu kan sesuai dengan alat, kalau bahasa kita sekarang itu kita punya alat perjuangan enggak? Kalau ingin membantu orang kita punya alat enggak untuk membantu? Iya. Nah, dalam kaidah itu kan lil wasail hukmul maqasid gitu. Kalau kita enggak punya medianya, ya, maka tujuannya juga tidak akan bisa tercapai gitu. Iya. Sehingga memperjuangkan kita mendapatkan alat-alat perjuangan itu juga menjadi bagian dari upaya mencapai tujuan itu sendiri. Iya. Nah, makanya kemudian ya sudah untuk lebih bermanfaat. Ada hal-hal yang tidak bisa dicapai lewat LSM, ada hal-hal yang tidak bisa dicapai lewat aktivis mahasiswa, ada hal yang tidak bisa dicapai oleh mubalek, oleh dai, ya kan? Dan itu bisa dicapai melalui jalur politik. Sebetulnya sih kita sudah sama-sama tahu lah hal itu, tetapi kan keberanian untuk masuk di gelanggang pertarungan ini kan tidak semua orang berani itu kan tidak semua. Ya kita kan kalau kata orang itu kan agama itu kan dasar perjuangan. Ya. Sementara kekuasaan politik itu kan pengawal dari perjuangan itu. Ya. Jenengan ini kan basicnya kan bisa dikatakan santri ya, Gus. Ya kepo-kepoe begitulah. Karena jenengan ini kan domisili di Dresmo. Kita tahu Dresmo itu pondok yang sepuh. Lalu kenapa, Gus? Jenengan kok melabuhkan hati ke PDI Perjuangan? Partai Islam kan banyak nih. Ya. Yang kita tahu ada 2 ya, yang besar. Ada PKB, ada P3,
juga ada Partai Umat, ada juga Partai Keadilan, Sejahtera lah. Kenapa? Jenengan kok memilih PDI itu kenapa, Gus? Apa hebatnya PDI itu apa? Apa karena partai penguasa? Apa karena mayoritas? Ya. Atau ada sesuatu yang lain? Jangan-jangan sudah jenengan maju Gus, saya modali. Kan banyak caleg yang begitu. Apa Gus kira-kira? Saya teringat ada satu bagian dari hidup saya itu yang sudah lama hilang ketika saya aktif di NU dan tinggal di kawasan pesantren. Apa itu? Yaitu bahwa saya dulu SD, SMP, SMA sampai kuliah itu di sekolah umum lah. Kalau orang bilang dulu begitu ya, sekolah umum. Nuansa apa yang saya dapatkan selama saya bersekolah itu bahwa Indonesia ini ya terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan seterusnya itu. Sehingga sejak saya sekolah, saya biasa mengucapkan selamat Natal, saya bisa mengucapkan selamat Hari Nyepi. Karena saya sekolah umum dan itu bukan menjadi hal yang luar biasa atau menjadi masalah gitu. Jadi teman saya itu dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam kelompok, dari berbagai macam lapisan ekonomi. Dan itu yang saya temukan kembali. Sebab ketika saya masih menjadi aktif menjadi pengurus NU sebagai wakil sekretaris, yang saya hadapi itu kan ya Nahdliyin semua gitu. Iya kan? Yang saya hadapi ya situ yang saya hadapi. Sehingga kadang-kadang memori bahwa saya ini pernah bergaul dengan berbagai macam orang itu, nah sekarang ini muncul kembali. Asik juga ternyata Indonesia itu memang begitu gitu loh. Bener gak? Iya. Mau kita satukan harus begini, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak bisa. Ini tapi Indonesia. jenengan sudah turba-turba, sudah mulai harus mau tidak mau, suka tidak suka ya kita punya semboyan bahwa persatuan dengan rakyat itu adalah senjata yang paling utama. Jadi selama kita ketuk pintunya orang miskin, kita ketuk pintunya warga, maka disitulah pintu langit juga akan terbuka. Kira-kira begitu. Nah, narasinya begitu kira-kira. Dan saya pikir PDI Perjuangan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang fresh lah. Yang fresh ya, di banyak tempat, banyak daerah itu muncul pemimpin baru yang fresh. Mudah-mudahan masuk di Surabaya. Kan kemarin data KPU itu kan menggambarkan bahwa 9.900 sekian, hampir 10.000 kepala daerah calon legislatif secara nasional. Itu kan 33%-nya adalah pemuda. Usia 20 sampai usia 40. Dan saya yakin jenengan masuk yang usia ini. Ya kan? Masa sudah 50 sih? Belum kan? Belum. Saya ingat saya terakhir ketemu jenengan itu belum berkumis. Jangan-jangan terus kumis kan sengaja diadakan. Itu kan masih abad pertama NU itu kan. Sekarang sudah abad kedua gitu. Oh iya betul. Sudah abad kedua. Gus. Kira-kira Gus ya. Jenengan sebagai caleg muda yang representatif muda lah. Lalu untuk menggait pemilih muda, ada trik-trik khusus nggak, Gus? Saya siapa adanya saja ya. Saya apa adanya saja, bahwa kebiasaan saya misalnya nih ya, kebiasaan saya sehari-hari ya khutbah Jumat, kemudian ngisi pengajian ya, saya mendekati siapapun dengan cara itu. Sehingga otomatis saya ketemu santri muda gitu kan ya. Kemudian ketemu aktivis-aktivis pesantren yang muda, dan seterusnya. Intinya saya tidak ada trik khusus, saya menjalani saja apa yang sudah saya kerjakan selama ini. Jenengan ini berarti calon legislatif untuk Kota Surabaya. Kota Surabaya. Dapil berapa, Gus? Dapil 2. Dapil 2 itu meliputi daerah? Itu daerah Pabean Cantian, kemudian Kerembangan,
Tambak Sari dan Semampir. Jadi daerah utara lah. Berapa kecamatan itu berarti? Empat ya? Empat kecamatan. Kira-kira butuh suara berapa, Gus? Kalau dalam simulasi ya karena pemilih suara partai itu tetap besar dibandingkan dengan pemilih caleg ya. Ya untuk PDI Perjuangan mungkin 8.000 10.000 lah. Ya, aman ya. Aman. Bisa aman itu dapat lah. 10.000. Ya aman 10.000. Lalu apa Gus? Kira-kira yang menarik orang, yang menarik pemilih agar bisa memilih jenengan itu apa sih Gus? Hebatnya jenengan itu apa sih? Mungkin bisa bicara dengan hewan atau apa? Apa-apa. Kelebihannya Gus Teguh ini apa? Kira-kira. Oh ini ahli nyowo. Iya kan. Ya. Berarti orang melihat jenengan itu sebagai paranormal. Iya. Atau yang lain. Iya. Saya sebenarnya punya keinginan ya, punya cita-cita lah ya bahwa seorang politisi yang baik itu harus mampu melakukan yang namanya edukasi atau pendidikan politik terhadap konstituennya. Jadi kontestasi menuju 2024 itu bukan sekedar kamu harus milih saya dan kalau kamu milih saya nanti kamu akan saya kasih ini itu atau dalam bahasa sederhananya transaksional. Yeah. Saya punya keinginan bahwa ini adalah perlombaan untuk mencuri, untuk merebut hati rakyat. Nah, bagaimana kita merebut dan mencuri hati rakyat itu ya tentunya dengan kekuatan kita masing-masing. Dan yang namanya kekuatan itu sesuatu yang sudah inherent di dalam dirinya dan sebelum ataupun sesudah pemilu ya dia harus seperti itu. Nah, mungkin kalau itu bisa dianggap sebagai kelebihan atau keunggulan saya, ya saya ingin menampakkan diri saya apa adanya. Tapi begini Gus, di beberapa survei itu kan bilang begini, mayoritas pemilih kita itu kan memilih berdasarkan uang. Jadi kan setuju enggak itu? Ini kan berarti kan bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi fakta yang kita temui di lapangan seperti itu atau tidak. Nah kan gitu kan, sehingga kalau misalnya mau menolak harusnya ada survei yang menyatakan bahwa ada pemilih yang tidak memilih berdasarkan uang dan kenyataannya tidak ada lembaga survei yang berkesimpulan seperti itu. Maka kemudian saya memandangnya adalah bahwa anggaplah nyoblos itu ritual ya, ibadah ya. Ya saya percaya ada syarat rukunnya lah. Nah, syarat rukunnya itu saya penuhi semua. Karena nggak mungkin ada orang ketemu saya langsung terus Teguh. Kan nggak mungkin, pasti nggak mungkin lah. Pasti ada tahapan demi tahapan yang harus saya lalui. Misalnya teh ini juga harus disiapkan, tempat ini juga harus disiapkan, kemudian layout dan sebagainya semua harus disiapkan. Kalau orang Surabaya kan ya apa adanya ya Jer Basuki Mowo Beyo kan begitu kan. Nah, tinggal sampai pada batas berapa kemudian kita tidak menjatuhkan diri kita menjadi pelacur politik itu yang menentukan ya bagaimana cara kita bekerja. Maksud saya begini, kalau bertemu dengan seorang gadis bertemu dengan seorang jejaka ya normalnya itu kan tuker-tukeran WA, ya kan nomor, kemudian saling ngirim pesan, ya kan, terus berlanjut kan begitu. Itu hal yang normal. Bahwa kemudian nanti mampir ke kafe, itu biasa saja. Tapi kalau kemudian ketemu pertama kali terus, ya apa, short time tah, atau seket tah, itu kan pelacur menurut saya pelacur. Baru pertama ketemu langsung bikin pantun. Iya apa itu? Agar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Ya, nah saya berusaha menerapkan itu saja. Saya berusaha menerapkan saja bahwa saya harus berkenalan, syarat sukunya saya ikuti. Bahwa untuk berkenalan itu harus misalnya menyiapkan ini itu, oke. Karena saya yang butuh kenal dengan mereka gitu. Nah, begitu ada kesempatan untuk berkenalan itu, maka saya harus menggunakan waktu yang sesingkat-singkatnya itu menampilkan
versi terbaik dari saya. Nah, mungkin seninya di situ, seninya di situ. Kalau orang yang sudah kenal saya 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, ya ada sih, tapi kan tidak di dapil saya orang seperti itu, gitu kan nggak ada gunanya juga gitu. Kenal akrab tapi berbeda dapil kan percuma juga gitu. Makanya saya nggak terlalu excited ngabari teman-teman, aku nyalek, nggak percuma juga. Tapi konstituen seperti apa sih Gus yang bakal memilih jenengan itu seperti apa? Saya ulangi lagi, saya tidak akan merubah diri saya. Sehingga ya otomatis ya begini ini. Ya begini Gus nih. Teguh. Begini nih. Tidak kemudian tiba-tiba berubah jadi baik. Betul. Kan orang mendadak baik itu kalau enggak mau mati ya mau nyalek. termasuk janji-janji ya. Termasuk janji-janji ya. Itu kan jadi anekdot itu kan. Kenapa semua peserta kontestasi politik itu selalu mengobral janji gitu ya. Kemudian ketika ditagih kan janjinya jadi zong gitu. Kemudian dia masih bisa bilang, "Lho kon untung tak janjeni. Liyane iku janji tok lho gak tak kei." Iya. Kadang itu malah begini, Gus. Caleg-caleg itu janji yang bukan domainnya legislatif. Betul. Dia merasa seperti eksekutif. Betul. Kan banyak juga kan caleg-caleg kita ini yang enggak ngerti fungsi dari legislatif. Lalu bicara tentang manfaatnya dari legislatif itu banyak yang belum tahu. Justru itu yang menurut saya tadi pendidikan politik yang selama 4 bulan ini saya harus maksimal ketika turun saya menjelaskan itu. Saya tidak akan mungkin janji sesuatu yang bukan bidang saya. Bidang saya itu nanti adalah legislasi, controlling, misalnya pemerintahan, kemudian fungsi budgeting kemudian melakukan legislasi, dan itu masih dibagi lagi nanti saya itu fraksi apa, komisi apa, bagian apa. Secara umum kan memang 3 itu tugasnya dewan. Iya toh, dan dengan pemahaman semacam itu kita bisa menjadi lebih jelas bahwa sebetulnya tidak ada tipu menipu, tidak ada khianat mengkhianati. Yang terjadi adalah sing janji ngawur, sing dijanjeni goblok pisan. Lah betul enggak? Iya betul. Ya kan? Sing janji ngawur iso ngecat langit, ya kan? Bisa menari di langit dicat tuh coba. Dan kalau sudah pemilihan begini kan semua orang mengatakan apapun ya supaya dia tuh terlihat menarik, terlihat hebat. Makanya kemudian saya bilang saya seperti ini saja. Saya seperti ini saja. Tapi kalau boleh kasih clue, Gus. Kalau jenengan besok jadi ya semoga jadi. Amin. Apa yang menjadi fokus perhatian panjenengan terutama di dapil jenengan, Gus? Gini ya. Dapil saya itu daerah utara. Daerah Surabaya Utara itu mayoritas Nahdliyin. Survei menyatakan bahwa pemilih PDIP itu dari kalangan Nahdliyin juga besar, kisarannya di atas 20%. Maka pantaslah kalau saya yang latar belakang saya Nahdliyin itu dipilih oleh mereka. Nah, kenapa perlu ada perwakilan dari Nahdliyin di PDI Perjuangan? Banyak hal yang menurut saya perlu didorong ya, diperkuat oleh legislatif. Dalam hari ini tata aturan yang nantinya akan memberikan kemanfaatan kepada mereka. Di Surabaya itu banyak sekali peraturan-peraturan yang bisa membantu masyarakat, yang itu lahir dari kolaborasi antara eksekutif dengan legislatif. Misalnya sekolah murah, sekolah gratis. Kemudian BPJS gratis. Kemudian ada beasiswa pemuda tangguh, kemudian ada beasiswa atau insentif untuk guru TPK. Yang itu semua tidak mungkin lahir tanpa kolaborasi yang bagus antara eksekutif dengan legislatif. Nah, ketika saya sekarang memperbanyak turun, kemudian mendengar keluhan dari masyarakat, aspirasi mereka seperti apa, lalu nanti akan menjadi tugas saya untuk merumuskan itu menjadi sebuah kebijakan yang nantinya akan memberikan kemanfaatan kepada mereka. Kalau soal apa yang dibutuhkan klasik lah, soal pendidikan, soal jaminan kesehatan, bagaimana stunting, bagaimana soal buta aksara, baik itu
aksara Latin maupun Al-Qur'an dan seterusnya. Yang semuanya itu kalau kita list mungkin banyak ya. Tapi begitu kita masuk di parlemen, kemudian kita mengkomunikasikan itu dengan teman-teman yang lain dan bisa mendorong itu menjadi sebuah kebijakan, maka percepatan peningkatan kesejahteraan maupun kualitas SDM yang ada di sana itu menjadi lebih cepat, lebih bisa dibayangkan. Jenengan pengennya masuk di komisi apa, Gus? Berarti pendidikan saya sih senang pendidikan kalau saya. Gitu ya. Saya senang pendidikan. Kan begini, yang jenengan sampaikan tadi itu kan yang berhubungan dengan pendidikan formal. Ya. Kalau non formal apa, Gus? Non Yang formal menjadi prioritas program jenengan. Kalau non formal itu ada begini ya, soal pendidikan ya. Saya cerita di Surabaya dulu. Di Surabaya itu selain sekolah, pemerintah itu berusaha untuk mendorong adanya kegiatan belajar di balai RW. Jadi bagaimana komunitas-komunitas ini ya bertanggung jawab untuk memastikan kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Nah, saya pernah melakukan itu. Jadi memberikan les gratis gitu ya, rasanya bimbingan belajar gratis. Nah, sekarang ini disistemkan oleh Pemkot. Disistemkan. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Artinya Madin bukan? Bukan, itu yang sekolah. Oh ya. Jadi di balai RW itu ada kegiatan belajar ya, kegiatan belajar mengajar di situ. Kemudian pada hari tertentu dibagi, ada ini pelajaran umum nanti kapan hari ngaji. Tapi pusatnya itu ada di balai RW. Nah, sebagai emburu itu luar biasa. Mungkin saya nanti akan memberikan sentuhan atau usulan bagaimana memformalkan itu sehingga ada dukungan anggaran yang cukup. Syukur-syukur kalau disinergikan dengan TPQ dan Madrasah Diniyah. Itu. Tinggal nanti kan kita lihat peraturannya, dia itu masuk di Pemkot, ranahnya Pemkot atau masuk di ranahnya Kemenak, kan begitu. Nah, tapi intinya bahwa selain yang formal, yang non formal juga harus diperhatikan. Dan itu sudah berjalan sih sebetulnya, sudah berjalan. Tinggal nambahi aja, aja. Gus, syarat untuk menjadi politisi itu apa sih? Paham persoalan kalau menurut saya. Paham persoalan. Paham persoalan. Kan guyonannya begini. Ini guyonannya ya. Syarat untuk menjadi politisi adalah ketidaksinkronan ucapan dan perbuatan. Kalau itu mau balik juga kena. Kalau itu mau balik juga kena. Gitu Kiai ya? Juga kena. Iya. Kena semua itu. Kena semua. Tapi kan banyak orang yang bilang bahwa politik itu adalah jalan kotor, jalan penuh kemunafikan, jalan penuh bermuka dua dan lain-lain. Bagaimana Gus dengan memandang ini? Kalau politik itu kotor ya resolusi jihad gak terjadi gitu. Resolusi jihad itu suatu statement politik. Bener gak? Betul. Kenapa nggak ada kiai yang bilang udahlah nggak usah kita itu perang-perang begini. Toh nanti kalau merdeka yang bangsat, yang bajingan juga teman-teman kita sendiri, kan nggak begitu toh. Makanya kan kemudian malah yutraku kulluhu la yutraku juluhu, kan begitu kan. Kita nggak bisa menganggap bahwa hal-hal yang tidak ideal itu kemudian merusak semuanya. Nggak bisa begitu. Ditinggalkan semuanya. Jadi kalau mau saya lengkapi syarat menjadi politisi itu, yang pertama adalah paham persoalan, ya kan? Paham persoalan. Kemudian yang kedua punya keberpihakan, dan yang ketiga punya keberanian. Paham persoalan tapi nggak punya keberpihakan, ya dia akan oportunis saja cari yang menguntungkan dia. Paham persoalan, punya keberpihakan tapi dia nggak punya keberanian, ya sama dengan yang lain. Tahu dan nggak tahu nggak ada bedanya. Berpihak dan tidak berpihak tidak ada bedanya karena nggak berani dia. Nah, tiga hal itulah yang menurut saya menjadi bekal untuk masuk dalam dunia politik. Paham persoalan, punya keberpihakan, dan kemudian dia punya keberanian.
Nah, saya sukanya PDI salah satunya begini nih, wis opo anani saja gitu loh. Opo anani saja, enggak usah dibungkus yang macam-macam gitu loh ya. Saya pernah ini naik Grab. Terus sopirnya ini nerocos macam-macam soal bir dan sebagainya. Dia menyatakan Pak si Anu tidak punya etika, ini tidak punya etika. Saya bilang kalau ukurannya etika seperti yang Bapak sampaikan tadi, semuanya enggak ada etikanya. Iya. Bener enggak? Iya. Satu, nanti kalau si Anu apa ini jadi nyalon nyapres, saya tidak akan nyapres. Ya buktinya ya dilanggar sendiri. Iya, betul. Satunya balihonya di mana-mana sekarang ini jatah saya. Itu ya etika dari mana bilang begitu itu kan. Terus satunya lagi diungkit masalah misalnya yang apa itu pelanggaran HAM. Nah, dan sebagainya. Ya etika penting, tapi dalam kasus politik praktis seperti sekarang ini adalah etika yang ditoleransi oleh pemilih. Iya. Bener ya. Misalnya gini, ini ada orang ini misalnya ketahuan minum-minuman keras, dia ini misalnya nih misalnya suka judi, suka apa. Ternyata ketika dia ikut atau mantan napi korupsi misalnya. Secara etika kan sebetulnya nggak boleh masuk di kontestasi dong. Betul. Begitu dia masuk, ada yang milih. Loh berarti kan apa yang dianggap tidak etis oleh orang lain, ternyata itu diterima oleh sebagian orang. Betul. Nah kan gitu kan. Makanya karena saya berpendapat bahwa kita semua ini punya wakil, ya sudahlah. Yang akrobat itu silahkan wakil-wakil kita yang di atas lah. Nggak bisa. Jadi tetap penting. Cuman batas toleransi atau syarat-syarat keabsahan dari satu orang dengan orang lain itu beda. Ya, beda. Yang penting kita berpolitik itu tidak menjelekkan orang lain. Di PDIP, ini pengalaman saya sebagai newcomer ya. Saya melihat bahwa kuncinya adalah komitmen kita untuk mengentaskan kemiskinan. Masuk ke rumah orang-orang miskin, itu apa yang bisa kita bantu. Fokus dari jadi tidak ada narasi yang daki-daki, bahasa-bahasa langit, tidak ada. Bahasanya itu bahasa bumi. Bahwa senjata yang paling ampuh adalah persatuan kita dengan wong cilik, persatuan kita dengan rakyat. Jadi kita semua didorong untuk turun, kita didorong untuk mensosialisasikan diri kita dengan baik, tidak boleh menjelek-jelekkan teman, tidak boleh menjelek-jelekan orang lain. Tidak boleh berpolitik dengan mengkambing hitamkan, memfitnah, begitu, mengolok-olok. Dan itu harus saya tertantang untuk membuktikan itu. Saya tertantang untuk membuktikan itu bahwa cara-cara yang tidak baik itu ya bisa dicarikan alternatif lah yang lain. Kira-kira begitu, Gus. Jenengan maju caleg itu bagaimana, Gus? Tanggapan keluarga bagaimana? Neng Uci, istri jenengan. Gimana ini? Setuju apa enggak kira-kira? Ya mungkin kalau setuju tidak setuju itu kan ekstrim ya. Lebih ke begini, setujunya berapa persen, tidak setujunya berapa persen. Nah kan gitu kan ya. Kalau hitam putih kan 100 dan 0 toh. Ya. Awalnya ya mungkin 60-40 lah. 60-nya tidak setuju, apa setuju? 60-nya setuju. Artinya dia percaya bahwa saya harus masuk dalam putaran yang lebih serius lah hidupnya ini loh. Ya kan, istri saya percaya itu dan saya senang kalau istri saya mempunyai anggapan semacam itu ya. Tetapi kan ada kekhawatiran. Kemudian ini pilihan yang pertama, ya kan? Kalau mungkin sudah nyalek 2 kali 3 kali mungkin sudah nggak ada lah pertanyaan itu kan. Carikan ini, sama gelem isin mana apa kan? Kan barangkali begini, istri itu terus kemudian memberikan syarat, nggak masalah lah. Kan begini, orang masuk terjun ke dunia politik itu kan dari terus apalagi kalau sudah jadi, ini kan sudah jarang pulang. Ya. Kalau itu berarti turba, kalau nanti sudah jadi berarti ini kunjungan kerja. Ya. Kira-kira ada syarat khusus enggak, Gus? Dari Neng Uci? Enggak ada. Enggak apa-apa keluar, pokoknya ATM-nya ditinggal. Oh, kalau itu dari dulu kalau itu. Kalau itu
Berarti jenengannya terjajah dari dulu. Terjajah itu kan kalau tidak ikhlas. Kalau ikhlas kan menjadi amal soleh. Iya betul. Tapi tipis loh Gus bedanya antara takut dan hormat itu tipis. Jadi hormatnya karena ketakutan. Ya betul. Ketakutannya karena korban. Iya, kan sama kayak gini. Tipis bedanya orang irit sama pelit. Iya. Yang tahu dirinya sendiri. Nggak ada syarat macam-macam karena kita sering diskusi soal itu. Kita tahu ini mau menuju ke mana dan saya libatkan dari awal sampai sekarang sampai ya mungkin nanti untuk urusan dengan konstituen pun siapa yang di dalam siapa yang di luar kan juga kita harus bagi kan. Jadi saya sih melibatkan istri saya dari awal sehingga tidak ada penolakan yang keras karena dunianya itu sama sebetulnya. Yang kita lakukan itu sama. Beda kalau misalnya dunianya itu utara selatan gitu mungkin agak susah kita menjelaskan. Iya, toh Neng Uci sendiri yang saya tahu ya Gus. Beliaunya ini kan juga aktivis kan. Iya. Beliau juga aktif di organisasi, aktif di NU, aktif di Fatayat terutama ya. Apalagi terus kiprahnya di kampungnya itu memang luar biasa seperti itu. Jadi saya pikir kalau enggak setuju kayaknya enggak mungkin. Tapi syaratnya itu tadi. Ya, selain rapat ya kan, kunjungan kerja ya, berarti kan ada kunjungan istri kan wajib itu. Iya. Gus Teguh, saya doakan jadi. Amin. Matur suwun Gus. Karena melihat program-program jenengan ini cukup rasional ya. Banyak karena begini, banyak caleg-caleg itu yang kadang secara visi misi saja itu kurang rasional menurut saya. Jadi dia tidak bisa membedakan mana domainnya legislatif juga domainnya eksekutif. Nah, itu. Terima kasih Gus sudah datang di studio kami Rundingan. Semoga kita bisa berkongko lagi kapan-kapan kayak dulu. Ke warung kopi. Iya.